Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramnah, NPM 30620564141 dari kelas 12 pagi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya yang diampu oleh Ibu Hajah Mariam Agustina, Sarjana Psikologi, Magister Kesehatan Psikolog. Di sini saya akan menyampaikan hasil eksplorasi 7 unsur kebudayaan universal mengenai 5 suku di Indonesia. Pada tanggal 7-9 April 2021, saya melakukan eksplorasi 7 unsur kebudayaan universal di Tanah Bumbu. Dan ternyata saya menemukan ada 5 macam suku di sana, yaitu suku Bali, suku Bugis, suku Jawa, suku Dayak, dan suku Banjar. Berdasarkan eksplorasi saya itu, saya menemukan beberapa perbedaan yang menonjol dari suku-suku tersebut. Yang pertama, dari sistem bahasa. Masing-masing suku memiliki bahasa yang berbeda-beda, seperti suku Bali menggunakan bahasa Bali halus dan bahasa Bali kasar. Suku Bugis menggunakan bahasa logat Bugis Pagatan. Suku Dayak mayoritas di sana menggunakan bahasa Indonesia. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa pada umumnya, dan suku Banjar juga menggunakan bahasa Banjar pada umumnya. Yang kedua, sistem keagamaan. Mereka juga memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, seperti suku Bali mayoritasnya beragama Hindu. Suku Dayak mayoritasnya beragama Kristen Katolik, sedangkan suku Jawa, Bugis, dan Banjar mayoritasnya beragama Islam. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Pada sistem ini, mereka juga memiliki perbedaan, tetapi ada juga yang sama. Seperti pada suku Bali, mereka memiliki organisasi yaitu Pasraman atau Turuna-Turuni, yang mana organisasi ini dibangun untuk mengisi waktu luang anak-anak yang ada di desa. Sedangkan suku Jawa, Bugis, Dayak, dan Banjar, mereka mempunyai organisasi yang lebih mengutamakan kerjasama antar individu maupun kelompok. Yang keempat, sistem kesenian. Dalam sistem ini, masing-masing suku di sana juga memiliki kesenian khas yang berbeda-beda. Seperti suku Bali di sana, mereka memiliki tarian khas Bali, bernama Tari Matsarya Pengiwa, yang mana penciptanya adalah orang asli suku Bali dari desa Wanasari tersebut, bernama I Wayan Santa Sasmita. Makna dari tarian tersebut menceritakan tentang 6 bersaudara yang mempunyai salah satu adik bungsu memiliki sifat iri hati yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian dia menyimpang atau pengiwa, dan akhirnya dia mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat negatif. Lalu kakak tertua menyadarkan pada adik bungsunya. Kemudian pada suku Bugis, suku ini memiliki kesenian khas yaitu mengenai adat pernikahan, di mana ada yang namanya penentuan uang panai atau yang sering disebut uang mahar, yang mana pada suku ini sangat terkenal mahalnya daripada suku lain, karena dalam hal tersebut memiliki makna tersendiri, yaitu seorang pria harus berjuang keras untuk menikahi gadis pujaannya. Semakin besar mahar dan uang panai yang diberikan, maka dianggap semakin besar pula perjuangan sang pria tersebut. Sedangkan pada suku Banjar, mereka memiliki salah satu tradisi adat, yaitu untuk perempuan yang sedang hamil. Biasanya dinamakan bemandi-mandi 7 bulanan. Tradisi ini dilakukan ketika kandungan berusia 7 bulan, dan saat itulah tradisi adat dilakukan. Adapun perlengkapannya berupa bunga, buah, air, kue, dan bagian dari tanaman. Semua itu memiliki maknanya tersendiri. Tradisi ini juga memiliki piduduk berupa beras putih sebagai perlambangan rejeki yang halal. Ada lagi buah kelapa, tunas pohon pisang, dan gula merah sebagai simbol manis, bahasa, dan tata laku persaudaraan. Sedangkan pada sistem ekonomi, teknologi, dan pengetahuan, dalam kelima suku tersebut cenderung sama saja, dikarenakan kelima suku itu berada di dalam satu daerah yang sama. Itulah hasil dari eksplorasi saya tentang 7 unsur kebudayaan universal mengenai 5 suku di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.